Hai Sobat Antara, senang sekali ada Ovi yang menyapa tentu saja di episode podcast kali ini jauh-jauh ke Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Ada seorang pengrajin yang luar biasa. Mengapa? Karena beliau ini tangannya gatel banget. Melihat limbah sedikit langsung ingin diolah. Ada yang tidak berguna, ada sampah langsung bisa menjadi berkah. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Faisal, di mana Pak Faisal sendiri ternyata mengolah limbah-limbah sampah koran ini bisa menjadi patung-patung unik seperti ini, Sobat Antara. Ya, seperti bisa dibilang punya ciri khas tersendiri. Ini dia Bapak Faisal. Ya. Halo Pak Faisal. Halo, selamat siang. Senang sekali bisa mampir ke galeri Pak Faisal yang bernama J-Art. Ya, Jart Gallery. Atau Jart Gallery bisa dibilang. Boleh sedikit mungkin dijelasin J-Art atau Jart Gallery itu diambil dari mana nih Pak? Mau pikir-pikir nama Pak Faisal kayaknya bukan. Atau nama siapa ini? J itu dari nama anak, Jihan. Oke, Jihan. Terinspirasi dari dia karena kita buatlah nama Jihan sebagai inisial usaha kita. Icon ya Pak ya, ada ciri khas diambil dari anak yang... Karena anak selalu bisa menginspirasi kita. Iya. Betul ya Pak? Benar. Bahkan ini juga usaha-usaha Pak Faisal sendiri inspirasinya kalau kata saya luar biasa. Dari limbah koran. Limbah koran. Gimana awal mulanya? Karena kalau tadi kita ngobrol sempat Pak Faisal sendiri kan awalnya pelukis nih. Kok bisa jadi mengelola limbah koran? Nah, ini agak sedikit seru nih kalau ceritanya. Jadi awalnya itu saya dan istri itu memanggil tenaga terampil yang khusus membuat kerajinan koran supaya untuk mendidik anak kita ini supaya kreatif gitu. Tapi di rumah sendiri. Jadi kita panggil gurunya. Nah, belajar pertama itu tentang koran. Membuat mangkok yang dasar lah seperti itu. Nah, habis itu hari berikutnya belajar tentang origami, kertas. Pokoknya tentang keterampilan lah seperti itu. Nah, selesai tentang koran itu, saya perhatikan juga, saya ikut juga nimbrung kan gitu. Tertarik juga. Saya kepengen sih memang dulu buat patung gitu atau buat boneka seperti itu. Jadi saya cobalah saya coba sendiri buat dari koran juga. Kemudian saya kombinasi dengan warna yang secara pembuatannya dengan dilukis. Nah, kemudian awalnya sih pakaian-pakaian biasa, tapi kemudian berjalan waktu saya terinspirasi juga ke pakaian adat gitu, pakaian adat yang ada di Sumatera Utara. Awalnya saya buat tinggi-tinggi, gede-gede. Nah, kemudian berjalan waktu untuk memudahkan pengiriman ataupun lebih efisien secara kerjanya. Kemudian saya bentuk yang inilah akhirnya yang lebih kecil-kecil ya modelnya. Mungil, tinggi 9 cm, tapi sudah bisa menunjukkan apa yang mau kita sampaikan ke terutama memperkenalkan gitu. Budaya pakaian dari Sumatera Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oke. Ini kalau dilihat juga Pak Faisal sering sekali ikut pameran dan lain-lain. Berawal dari membuat boneka yang berukuran mini, ini akhirnya berkembang juga Pak ya. Apalagi produk-produk yang Pak Faisal buat dari limbah-limbah tersebut? Banyak ya, dari koran sudah kita buat berbagai macam. Kemudian saya memanfaatkan juga limbah yang ada banyak di pantai pesisir. Nah, itu saya buat cermin hias. Kemudian saya buat juga untuk hiasan dinding, untuk dekorasi seperti yang di sana ada lukisan. Itu berbahan kerang, ini berbahan cangkang kerang yang saya haluskan. Kemudian ada juga kaligrafi dari bahan-bahan cangkang kerang. Kemudian dari limbah plastik juga ada, seperti ini contohnya tas. Itu dari plastik dikombinasi dengan kain ulos dijadikan tas belanja. Kemudian ada dari
apa namanya shuttlecock ya. Kebetulan saya hobi bulu tangkis juga, jadi Memanfaatkan ya. memanfaatkanlah apa sisa yang tidak terpakai itu shuttlecocknya saya buat ada buat lampu tidur, kemudian buat lampu belajar, kemudian buat lampu gantung juga seperti itu. Dan buat celengan anak-anak juga ada. Banyak sekali sebenarnya ide-ide yang akhirnya tersalurkan menjadi karya seni yang punya nilai ekonomi. Nah Pak Faisal, ini kalau saya perhatikan juga selain memanfaatkan limbah dari koran yang mayoritas untuk bahan baku, bagaimana mendapatkannya Pak? Kalau bahan baku Ke saat pengepul ini kah atau bagaimana? tidak, saya ke ini aja ke pelanggan, teman-teman gitu. Tuh ada yang langganan koran atau gede-gede gitu, ya mereka kasih aja. Karena dia ini buat apa? Buat karya ini, udah ambil aja. Berarti agar tidak, maksudnya dalam artian Bapak sendiri mendapatkan bahan baku dari orang bisa diberikan seperti itu ya Pak ya. Oke, untuk pengerjaan sendiri Pak, mungkin ini kan prosesnya lumayan lamakah atau ternyata bisa selesai dalam waktu singkat 1 atau 2 hari? Sebenarnya yang lama itu waktu uji cobanya aja, waktu kita nemuin caranya. Tapi kalau sudah ketemu, kita bisa pakai sistem kerja seperti pakai proses gitu ya, bertahap. Jadi ya lebih cepat lah kalau untuk sekian unit, sekian piece kita mau target, kita bisa tahu hitung berapa hari kita bisa selesai. Berarti target karena juga Pak Faisal ini Sobat Antara sering sekali mengikuti pameran seperti yang Ovi sempat bilang. Masih ingat nggak Pak momen pameran pertama Pak Faisal itu di mana? Oh, pertama sekali pameran memamerkan produk ini ikut pameran Dinas Koperasi Kota Medan. Nah, jadi itu pameran berapa hari itu 3 hari, ada 7 hari. Satu pun nggak ada terjual. Satu pun nggak ada terjual, ya tetap bertahan aja karena memang kalau yang saya tahu pameran itu kan hanya untuk memamerkan aja gitu loh. Ya branding aja lah seperti itu, ya udah ayo ikut seperti itu. Hampir di semua sudut Kota Medan saya ikutin. Pokoknya ada pameran ikutin aja mau 3 hari, 2 hari. Nah terus kemudian karena sudah mulai orang mengenal, media juga sudah banyak meliput. Nah, mulailah mungkin orang penasaran dengan produk kita kan. Oh, ini loh brand. Selain kemudian kita juga punya produk-produk jenis lain yang mereka sudah tahu kualitas. Kalau brand Jihad ini kualitasnya bagus gitu. Jadi mereka lebih percaya sekarang ini. Nah itu kan tadi menarik Pak Faisal sendiri cerita awalnya ini sempat orang nggak ada yang mau beli lah. Tapi Pak Faisal tetap positive thinking aja. Ini namanya pameran, ya udah kita mau pamerkan. Pamerin aja. Kenapa akhirnya Pak Faisal bertahan? Maksudnya ketika bisa menyerah kan otomatis ini kayaknya nggak ada untungnya atau gimana? Kenapa akhirnya Pak Faisal tetap bertahan? Pertama saya yakin produk saya itu unik gitu, dan orang lain nggak ada buat gitu. Ya mungkin orang buat kerajinan koran mungkin hanya bentuk-bentuk miniatur, kemudian pot-pot atau gimana atau tempat tisu. Kalau saya kan buatnya memang khas gitu ya, memang yang dipadukan dengan seni lukis. Jadi nilai seninya itu selain dia kerap juga nilai seninya tinggi. Jadi saya yakin aja ini, apalagi yang saya angkat ini kan budaya, ya kan? Kalau siapa sih yang nggak senang dengan budaya dia atau pakaian adatnya itu kita tuangkan ke satu boneka yang cara pembuatannya juga pakai proses yang dengan hati ngerjakan gitu. Nah orang kan punya kebanggaan juga. Saya aja yang buat bangga ini kan, apalagi kalau dibeli sama orang, saya lebih bangga lagi. Itu. Maka itulah yang membuat motivasi saya yakin sekali. Tetap bertahan awalnya di kerajaan koran. Nah berjalannya waktu, mulai saya berpikir untuk ke arah yang lebih bisnisnya lebih konsisten lagi. Nah itulah mulai coba ke jenis-jenis yang lain, bahan-bahan yang lain dari cangkang, kemudian dari batok kelapa, dari kayu, dari macam-macam gitu kita coba buat. Sampai yang produk, kemudian saya beralih ke home decor untuk hiasan dinding ya. Nah seperti hiasan meja, banyak ada di beberapa yang sudah kita buat bukletnya seperti itu. Bahkan penjualan pun tidak hanya akhirnya di Kota Medan ya Pak, berkat rajinnya mengikuti pameran, mulai dikenal, terus tetap bertahan juga. Ini berarti saya bisa bilang sebenarnya Pak Faisal ini melihat segalanya menjadi peluang Pak ya? Iya. Tapi tantangannya ada nggak sih Pak kalau seperti ini? Wah tantangan banyak sekali lah. Kalau tantangan itu ya dari teman-teman, dari keluarga, ya menganggap ya ini suatu pesimis lah gitu, maksudnya ya ini gimana nih mau hidup seperti ini gitu.
Tapi saya yakin aja gitu kan. Saya kan berkarya, saya kan bukan karya orang, bukan apa, saya ya untuk apa namanya, memuaskan hati juga, berdoa juga, ya alhamdulillah bisa kok terjual seperti itu. Bisa terjual, bahkan dilirik oleh banyak sekali orang, sampai pemerintah juga Pak ya memberikan dukungan. Ini salah satu yang saya sempat lihat juga di galeri Pak Faisal, banyak sekali ada penghargaan-penghargaan dari kota, lalu juga ada dari kementerian. Ini awalnya bagaimana Pak? Mereka mulai menotis, pemerintah mulai sadar, wah ini ada kerajinan luar biasa. Nah kalau untuk di Medan itu kan pengrajin itu nggak banyak ya. Bisa dihitung dengan jari mungkin, tapi kalau kuliner mungkin banyak ya, ratusan ya. Kalau pengrajin apalagi yang handmade seperti ini kan langka bisa dibilang. Jadi begitu kita ada dan kita udah terbranding dengan media, kawan-kawan di media elektronik maupun televisi, nah mereka kan penasaran juga. Nah jadi coba ditawarin, ikutin pameran, saya ikut aja. Kemudian ditawarin untuk pameran di luar provinsi, di luar kabupaten. Seperti itu ada event-event dia, kegiatan-kegiatan seminar nasional kita diikut sertakan. Nah terutama dari yang sangat terkait itu Dinas Pariwisata ya, karena kita membawa ikonnya Kota Medan, dia pakaian adat Kota Medan. Ada kita di Medan ada 14 etnis, itu 14 etnisnya kita ada semuanya. Bahkan untuk di provinsi yang lain juga ada seperti itu. Berarti memang dari ciri khas yang di awal tadi jadi, itu lagi membawa berkah juga. Iya, jadi produk kita itu untuk bisa lebih menonjol itu harus punya khas tersendiri yang membedakan dengan produk orang lain seperti itu. Bukan yang seperti dijual di pasaran ataupun apa, dia punya nilai apa ya? Nilai beda sendiri gitu nih. Nilai tambah sebenarnya ya. Jadi orang-orang juga tahu, oh ini kalau ada yang baik boneka dengan pakaian khas, itu udah pasti orang pasti akan ingatnya Pak Faisal. Ingatnya namanya J-Art lah. Iya, J-Art sendiri. Ini untuk tadi saya juga menarik adalah ketika dukungan juga langsung datang dari support dari pemerintah itu terkait dengan adanya pelatihan, diikutkan seminar. Lalu selain itu ada lagi kah Pak? Mungkin ada dana kah atau support dalam bidang bahan baku atau alat atau seperti apa? Kemarin bantuan dari pemerintahan Kota Medan, dari apa ya, dari wali kota Pak Bobi lewat dinas kemarin itu bantuan alat, bantuan alat kerja di akhir tahun semalam. Berarti bantuan-bantuan alat juga sering sekali ya? Bantuan alat. Oke, selain itu pasti ada pameran-pameran yang dibantu oleh sistem kurasi atau seperti apa Pak cerita di balik adanya dorongan itu? Kalau untuk yang apa pamer-pameran, kalau yang dari dinas itu biasanya kita cari informasi ataupun dapat informasi nanti coba kita tanyakan. Kalau dari yang sistem kurasi biasa ada penawaran ataupun kita dapat info kita ikut sendiri. Jadi kita harus aktif juga gitu, nggak bisa hanya menunggu dari informasi dari dinas, ya harus kita aktif sendiri juga untuk mempromosikan, untuk ikutin pameran-pameran seperti itu. Baik ya, intinya kitanya sebagai pengusaha juga harus bergerak ya Pak ya, walaupun memang di luar sana banyak sekali ada pameran, informasi, kita tetap harus mencari sendiri. Mencari juga yang sesuai dengan produk kita. Oke, ini saya tertariknya adalah tadi Bapak sempat sebut juga karena sering ikut pameran, sering dikurasi, walaupun ternyata tidak banyak juga ada kerajinan lah bisa dibilang dari Kota Medan. Proses kurasi bagaimana Pak? Apakah ada tantangan? Maksudnya walaupun tidak banyak, tentu persaingan kan akan ketat kurasi-kurasi di apalagi sekelas UMKM seperti ini. Ya mungkin beruntung juga kali ya. Mungkin pas saya ikut daftar kurasi mungkin teman-teman yang punya produknya yang lebih mantap atau gitu mungkin nggak ikut satu. Jadi beruntung lah satu. Yang kedua mungkin karena sedikit yang pengrajinnya gitu. Yang untuk Kota Medan ya, karena kan mungkin itu atau Sumut gitu, sedikit yang terdata atau gimana. Ya, jadi peluang kita kan lebih besar. Kemudian yang paling utama itu adalah produk kita sendiri memang unik gitu. Dan memang layak untuk ditampilkan di. Betul. Dan tentu saja nanti akan banyak lagi event-event dan pameran-pameran besar yang menunggu ya Pak ya. Nah, Pak Faisal, selain fokus dengan UMKM ini juga tentu
dengan karya yang sangat banyak nih, ribuan bahkan karya yang sudah dibuat oleh Pak Faisal, ini otomatis memperkerjakan warga sekitar kah atau bagaimana Pak? Warga sekitar dan juga ada teman-teman yang, tapi untuk saat ini saya kalau ada lagi yang pekerjaan yang banyak yang nggak bisa kita handle sendiri, itu baru kita pakai. Oke, jadi berarti sifatnya lebih ke harian aja. Oke, berarti ada harian. Itu bagaimana Pak? Adakah pelatihan dulu untuk mereka Ada. yang harian ini atau seperti apa? Pasti ada, kita arahkan dulu, terutama untuk pembuatan bagian-bagian dasar aja. Kalau untuk pewarnaan atau pelukisannya, kemudian untuk finishing biasa saya yang handle. Kemudian atau untuk packagingnya juga seperti itu. Berarti Jadi Pak Faisal dibagi-bagi. udah pelatihan dulu sebelumnya. Itu berapa Pak kira-kira yang biasanya orderan paling banyak berapa orang tuh yang terlibat? Kemarin ada sampai 3-4 orang. 3-4 orang dengan pelatihan sebelumnya. Susah Ya. nggak sih Pak? Usia berapa nih mereka? Enggak, masih kalau usia bebas ya. Yang penting dia tapi rata-rata sudah tamat sekolah. Sudah tamat sekolah, jelas. Kalau anak-anak kita nggak boleh kan. Kalau Ya. anak-anak kita hanya ngajarin kreativitas boleh. Tapi kalau untuk dipekerja nggak boleh. Oke. Jadi kalau ada anak-anak mau pengen ikut kerja, saya nggak kasih gitu. Kecuali kalau dia sudah dewasa. Ya, berarti emang ada mereka, bisa dibilang Pak Faisal membuka lapangan pekerjaan baru Iya. juga untuk warga. Dan itu bagaimana Pak? Apakah ada support juga yang didapatkan dari pemerintah kota mungkin terkait pelatihan-pelatihan, atau mereka ini juga orang yang Pak Faisal temui ketika seminar atau seperti apa? Enggak sih, kebanyakan itu dari kenalan-kenalan aja. Kemudian dari sekitar-sekitar sini aja yang mau, Bang nanti kalau ada ini bolehlah aku ikut gitu. Ya udah kita coba tawarin. Kalau dia mau, ya udah. Berarti emang sebenarnya di luar sana banyak juga yang berniat untuk belajar Iya, tentang usaha ini ya? Iya, kalau untuk belajar banyak, bahkan anak-anak sendiri juga tertarik sekali. Iya. Untuk buat seperti ini. Ya minimal buat mereka sendirilah dulu. Jadi bisa juga intinya mereka punya skill, itu yang paling penting dulu ya Pak Ya, punya Faisal. skill dulu. Bukan artinya Pak Faisal ada di bidang ini dan tidak mau berbagi ilmu, Ya, tentu saja tidak enggak lah, ya Pak ya. ya. Bahkan anak-anak diajakin juga untuk buat Karena kerajinan kan ini. selain berkarya, ya saya juga kan narasumber juga untuk pelajaran kerajinan tangan itu di provinsi, di PMK ataupun di kabupaten seperti itu. Ya tergantung siapa yang ngundang, produknya apa nanti kita coba tawarkan. Kalau cocok baru kita isi pelatihan. Pak Faisal, karena Pak Faisal menyebutkan di sini kan maksudnya jarang juga ada UMKM maksudnya dalam bidang kerajinan seperti ini. Respon Pak Faisal, respon masyarakat ketika mengetahui Pak Faisal berjualan bagaimana? Kalau keluarga kan tadi sudah jelas Ya. ada yang menentang, ada yang ini kayaknya tidak bisa menghasilkan Iya, iya. uang ini. Tapi kalau masyarakat sendiri bagaimana Pak responnya? Ya hampir sama juga. Oke. Masyarakat ya berbeda-beda ya. Jadi sama saat kita ikuti pameran gitu, ada masyarakat bilang, ini bahannya kita kan kalau pameran saya selalu jelaskan itu, saya nggak pernah tutupin. Ini bahannya dari kertas koran, dari limbah koran bekas gitu, dibentuk jadi patung, boneka kecil, kemudian kita lukis langsung. Nah begitu nengok harganya mereka langsung mundur. Begitu nengok harganya langsung komen, wah mahal sekali kata gitu. Apalagi Nah, dari limbah gitu. ya, apalagi mereka tahunya tuh, oh cuman koran aja seperti itu. Tapi kita nggak boleh marah gitu sama pengunjung itu. Kita jelaskan aja kenapa dia bisa bernilai seni, kenapa dia bisa tinggi harganya karena seperti ini. Kita jelaskan. Nah, kalau dia tetap juga nggak membeli atau nggak apa, ya berarti dia bukan konsumen kita. Oke. Seperti itu. Bukan pangsa pasar Bukan kita ya. pangsa pasar kita. Simple berpikir. Saya jadi pengen jadi bisnis juga di sini. Jadi kalau saya memang pameran seperti itu. Jadi ya intinya pameran itu ikuti pamerannya untuk mempromosikan produk kita gitu. Ya nggak banyak-banyak, saya bawa kalau pameran itu memang hanya beberapa jenis saja, jumlahnya juga nggak begitu banyak. Ya kita hanya memperkenalkan, ya nanti kalau ada orang berminat, dia bisa beli dalam jumlah yang banyak, mau berapa, tergantung pesanannya berapa. Tergantung pesanan. Jadi intinya pamerin aja dulu, kalau soal lakunya itu ya udah ada yang atur, yang penting kita jelasin aja bagus. Baik. Kalau karya kita bagus, unik, orang juga pasti beli. Itu dia, pamerin aja dulu. Bahkan Iya. sekarang pamerannya bukan cuma di galeri Sobat Iya. Antara, karena pamerannya sudah sampai ke luar Sumatera. Iya, Bali benar. bahkan saya Bali sempat lihat. sudah. Bahkan pemerintah juga mengorder sangat banyak ya Pak, Iya. sempat itu untuk dipamerkan di luar
Sumut untuk waktu itu. ya untuk di luar Sumut juga diambil juga, dibawa. Waktu ke Mandalika juga ada. Mandalika dari provinsi kan, dari koperasi. Ya pesan itu kita buat, dibawa di sana. Yang dibawa cuma shuttlecock lagi ya. Yang di bawah hanya shuttlecock atau tanda kutip limbah koran sebenarnya Pak ya? Shuttlecock itu kombinasi, Oke. kombinasi limbah koran dan limbah shuttlecock bulu tangkis seperti itu. Yang kita jadikan gantungan kunci khasnya Sumatera Utara, pakaian adat seperti Pakaian itu. adat. Iya. Jadi saya sendiri pun juga baru tahu akhirnya ada 14 etnis ya Ada 14 di etnis sini kita. dan ternyata bisa diperkenalkan dengan sangat mudah melalui boneka dari koran Patung-patung ini, boneka dari patung-patung koran boneka koran. Wah, obrolan yang luar biasa sebenarnya Pak Iya. Faisal yang sangat menginspirasi saya dan saya yakin juga menginspirasi Sobat Antara. Tapi Pak Faisal sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, mungkin Pak Faisal adakah yang ingin, maksudnya dalam artian adalah harapan Pak Faisal ke depannya, entah itu dari segi pemerintah seperti apa, berharap dukungan apa yang Pak Faisal butuhkan. Kalau sekarang kan kita tahu sudah banyak ya dukungan Iya, yang banyak diberikan. sekali. Tidak hanya pemerintah Sumatera Utara tapi juga pemerintah pusat. Namun apalagi kira-kira yang masih menurut Pak Faisal menjadi PR lah dan ingin segera diwujudkan? Saya rasa kalau yang penting pemerintah tetap konsisten yang pertama, konsisten mensupport UKM-UKM-nya baik di daerah manapun gitu. Mensupport ini artinya harus berbentuk uang atau gimana, tapi sekedar perhatian aja, minimal visit gitu. Nah, kemudian di saat dia pameran juga dikasih fasilitasnya seperti tempat-tempat untuk berjualannya seperti itu ya. Kalau untuk pusat juga bagus juga sih, bagus juga dia buat juga di daerah ya. Macam saya pernah ngikutin juga event-event Kemenparekraf ya, kementerian. Nah itu yang lewat seleksi. Gimana tuh Pak waktu lewat Itu- lawannya kan bukan lagi Sumatera nih, tapi Indonesia. Iya, itu. Tapi dia kan yang diseleksi kan per Sumatera, Iya, tetap oke. per area gitu. Itu di Podomoro kemarin tahun 2021 apa 2022 itu kita lolos ikut pameran, wah sedap sekali, rame acaranya dan memang kelasnya memang di situ gitu. Untuk produk-produk yang ini bagus lah. Ya, berarti memang untuk saat ini sudah banyak fasilitas yang Banyak, diberikan, tapi kedepannya untuk pelaku UMKM supaya agak lebih banyak lagi ya Pak ya. Iya, lebih tetap semangat mereka karena kan abis pandemi ini ya kita kan tahu kan kita kerajinan juga bukan saya aja ya, mungkin hampir semua nggak usah kita bilang lah, semua UKM lah bisa saya bilang itu kan hampir rata-rata juga mengalami krisis ya kemarin ya, bukan saya aja. Jadi ya kita mulai lagi dari nol lagi, mulai bangkit lagi. Yang penting tetap semangat aja, apalagi tetap disupport sama pemerintah setempat. Wah pasti harus semangat lah. Gitu. Berarti sedikit mungkin Pak boleh dikasih tahu ketika pandemi tadi Bapak sebutkan itu berpengaruh sekali terhadap Pengaruh sekali. ini, dan bagaimana akhirnya Bapak bangkit dari pandemi? Saya waktu pandemi saya coba beralih ke saya stop dulu kerajinannya. Itu beberapa anggota kerja juga sudah tidak bergabung ya, sudah mulai stop. Saya mulai ini jualan masker, beternak, pembesaran ikan, macam lah bisnis. Kemudian saya sempat saya jual kopi juga. Kopi kan ibaratnya kan orang butuh terus ya gitu ya. Kalau kerajinan kan orang nggak butuh tuh saat itu kan. Tapi kalau makanan minuman kan orang butuh. Nah saya coba lari ke situ. Nah setelah pandemi ini mulai berakhir, saya balik lagi kemari. Betul. Tapi walaupun seperti itu tetap di saat luang saya tetap berkarya. Tetap cuman untuk sekedar apa ya, coba-coba buat inovasi-inovasi baru aja gitu. Oke, Pak Faisal memang adalah figur yang tepat untuk menggambarkan ini Pak. Kalau pernah dengar slogan pebisnis harus pintar melihat peluang. Iya, benar. Karena ketika ada di bawah atau kita bisa bilang saat pandemi, Pak Faisal bisa melihat peluang, wah kita bisa berjual sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Iya, harus seperti itu. Kalau nggak jalan. Nggak jalan ya Pak ya, apalagi sebagai pebisnis tantangannya luar biasa. Ada pesan Pak untuk pebisnis yang mungkin baru merintis karirnya, terutama agar bisa menjadi UMKM seperti Pak Faisal? Ya, yang penting pertama kita harus harus punya produk yang berbeda dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitas juga harus dijaga. Mutu dan kualitas diperhatikan.
Dan ketiga itu ya tetap semangat gitu. Oke. Jangan pantang menyerah kalau jadi UKM itu. Kalau gampang menyerah ya sudah jadi pegawai lagi. Terima kasih Pak Faisal, obrolan yang sangat menyenangkan di episode kali ini. Sobat Antara, tentu saja kita bisa melihat bukti nyata bagaimana seorang pengusaha menikmatilah roda perekonomian ya Pak Faisal, ada di bawah, ada di atas, tapi support selalu datang asalkan kita tetap semangat dan selalu bisa melihat peluang, mencari apa sisi keunikan yang bisa dipertontonkan atau diperjualbelikan. Semoga episode kali ini memberikan pemahaman baru dan tentu saja peluang, jangan-jangan ide inspirasi untuk bisnis Anda Sobat Antara, dan jangan lupa untuk saksikan episode-episode menarik lainnya di portal Antara. Sampai jumpa!